Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Barakusuma dari kelas TK 1A, nomor absen 2 dengan NIM 3.33.20.0.02. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu tentang percobaan inverting. Untuk rangkaiannya sendiri yaitu seperti pada gambar ini. Nantinya rangkaian ini akan saya salin pada aplikasi Proteus. Sebelum kita menuju pada aplikasi Proteus, langsung saja menuju pada langkah yang pertama, yaitu di sini kita suruh mencari nilai R3 dan nilai penguatan dalam dB dari gain ini. Nah, sini langsung aja saat R1 sama dengan R2 sama dengan 10 kilo ohm dan gainnya adalah 1 kali, itu didapatkan nilai R3 adalah RF dibagi AV atau gain penguatan, sehingga didapatkan nilai R3 adalah 10 kilo ohm. Kemudian gain dalam dB adalah 20 log 1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pada saat R1 sama dengan 1 kilo ohm dan R2 sama dengan 10 kilo ohm, penguatannya sebesar 10, maka R3-nya sebesar 1 kilo ohm, karena di sini RF per AV sama dengan 10 per 10. Kemudian gain dalam dB-nya adalah 20 log 10, yaitu sama dengan 20. Kemudian yang ketiga ini adalah pada saat R1 sama dengan 1 kilo ohm dan R2 sebesar 100 kilo ohm dan penguatannya sebesar 100, itu didapatkan nilai R3 adalah RF per AV, yaitu 1 kilo ohm. Kemudian gain dalam dB-nya adalah 20 log 100, yaitu 40. Kemudian yang keempat itu R1 sama dengan 1 kilo ohm, R2 sama dengan 1000 kilo ohm dan gainnya sebesar 1000, itu didapatkan nilai R3 adalah sebesar 1 kilo ohm. Dan gain dalam dB-nya adalah 20 log 1000 sama dengan 60. Di sini yang kelima, kita tadi ya pada tabel hanya diketahui nilai gainnya, penguatannya sebesar 5000, sehingga kita di sini diminta untuk mencari nilai RF dan R1-nya terlebih dahulu. Jadi untuk nilai RF-nya sendiri adalah sebesar 5 mega ohm dan nilai R1-nya sebesar 1000 ohm agar didapatkan nilai gain sebesar 5000, karena rumus gain adalah RF per R1. Kemudian nilai R3 didapatkan dari RF per AV, yaitu 5 mega ohm dibagi ini salah. Ini dibagi 5K ya, dibagi 5000. Ini dibagi 5000, jadi di sini 1 kilo ohm. Sehingga untuk nilai gain dalam dB-nya adalah 20 log 5000, didapatkan nilai 74. Tabel sementaranya seperti ini. Di sini tadi 1 kilo ohm. Nah, ini nilai R3-nya, kemudian nilai gain dalam dB untuk perhitungan dari gain ini adalah sekian. Selanjutnya kita diminta untuk mengukur nilai gain dengan mencari nilai V in dan V out. Jadi di sini kita diminta untuk membelikan amplitude sebesar 100 mili VPP pada sinyal generator. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai gain terukurnya. Langsung saja kita pada keadaan yang pertama, yaitu pada saat di sini nilai R1 sama dengan 10 kilo ohm dan R2 10 kilo ohm dan R3 10 kilo ohm, itu didapatkan nilai VI-nya sekian 0,09 dan VO-nya min 0,09. Maka perhitungannya adalah nih, gain dalam dB adalah 20 min VO out per V in, yaitu 20 log 1 sama dengan 0. Jadi di sini dapatkan nilai 0. Untuk gain terukurnya sendiri yaitu ini yang V0 per V in-nya, jadi gain terukurnya adalah 1. Kalau ini itu dalam keseluruhan ini dalam bentuk dB. Kemudian yang keadaan kedua itu pada saat R1 sama dengan 1 kilo ohm dan R2 10 kilo ohm. Nah, pada keadaan kedua di mana R1 1 kilo ohm, R2 10 kilo ohm dan R3 1 kilo ohm, didapatkan nilai V input sebesar 0,09 dan V outputnya min 0,94. Langsung saja menuju pada perhitungan. Nih, jadi gain dalam dB itu adalah 20 log minus 0,94 dibagi min 0,09, yaitu 20 log 10,44, didapatkan 20,37. Untuk gain terukurnya yaitu V out per V in-nya adalah 10,44 ini. Ini keseluruhan dalam bentuk dB. Kemudian kita langsung pada keadaan yang ketiga. Nah,
berikut dalam keadaan ketiga yang dimana R1-nya sebesar 1 kilo ohm, R2 100 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm, itu didapatkan nilai VIN-nya sebesar minus 0,1 dan Vout-nya 10,1. Langsung saja kita menuju pada perhitungan. Nah, di sini VIN sekian dan Vout sekian, itu gain dB-nya itu sebesar 20 log min dalam kurung 10,1 dibagi minus 0,1 yaitu 20 log 101 didapatkan nilainya 40. Untuk nilai gain terukurnya sendiri yaitu yang V0 per Vin yaitu 101. Kemudian lanjut pada keadaan yang keempat. Nah, keadaan keempat pada saat R1 sebesar 1 kilo ohm dan R2 sebesar 1000 kilo ohm dan R3 sebesar 1 kilo ohm didapatkan nilai V inputnya sebesar 0,03 dan V outputnya minus 13,5. Kita langsung saja menuju pada perhitungan. Nah, di sini nilai gain dalam dB adalah 20 log V out per V in, 20 log minus 13,5 bagi min 0,03 yaitu 20 log 450 didapatkan nilainya 53,06. Kemudian lanjut pada keadaan yang kelima. Nah, untuk keadaan yang kelima pada saat R1 1 kilo ohm, R2 5000 kilo ohm dan R3 1 kilo ohm didapatkan V inputnya 0,03 dan V outputnya min 13,5. Kita langsung saja masuk perhitungan. Nah, ini dia. Ini minus. Jadi didapatkan nilai gain dalam dB-nya adalah 53,06. Untuk gain terukurnya itu adalah ini ya, nilai V out per VI-nya seperti ini 1, ini 10,44, ini 101, 450 dan 450. Untuk bentuk tabelnya seperti ini. Nah, sini udah diisi semua tadi. Sini ini 10,44 ya. Nah, lanjut pada langkah selanjutnya, ukurlah impedansi input pada gain 100 dengan cara memasang resistor seri dengan generator fungsi. Ukurlah beda tegangan yang terjadi pada resistor seri. Nah, di sini kita diminta untuk mengukur Zin, yang dimana Zin itu adalah sama dengan R1. Nih, di sini Zin sama dengan R1, karena di sini inputannya ini ya, yang pada kaki minus ini, Zin sama dengan R1, yaitu sama dengan 1 kilo ohm pada saat gain 100. Nah, di sini untuk mengukur beda tegangannya, kita memberikan nilai R1 1 kilo ohm dan R2 100 kilo ohm didapatkan di sini tegangan pada R1 ini R1 ya, seharusnya itu adalah sebesar minus 0,1 volts. Kemudian lanjut pada langkah selanjutnya. Nih, dengan mengganti nilai C1, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi tinggi 12 kHz. Catatlah besarnya kapasitor tersebut. Di sini kita diminta untuk mengganti nilai C1 dengan masukkan frekuensinya adalah 12 kHz, yaitu menggunakan rumus FC sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali R kali C, sehingga didapatkan nilai C1 adalah 1,3 nanofarad dengan nilai F sebesar 12 kHz. Kita di sini langsung saja menuju pada aplikasi Proteus. Nah, di sini kita beri masukan sebesar 12 kHz dan 100 mVpp. Di sini C1-nya diganti dengan 1,3 nanofarad, kemudian kita run. Kita lihat bentuk sinyalnya, sinyal output, input dan output. Nah, di sini pada saat diberikan inputan 12 kHz dan C1 diubah menjadi 1,3 nanofarad, di sini terjadi pergeseran fasa yang dimana derajat pada sinyal input dan output itu berbeda. Di sini ada pergeseran pada sinyal outputnya. Kemudian lanjut langkah selanjutnya. Ini dengan mengganti nilai C2, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi rendah sebesar 10 Hz. Catat besar kapasitor tersebut, apakah ada perubahan roll over frekuensi tingginya, berapa bandwidth rangkaian. Di sini kita diminta untuk mengganti C2 dengan cara menghitung menggunakan rumus FC sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali R kali C. Sehingga didapatkan nilai C2 adalah 1,5 mikrofarad untuk F10 Hz.
Nah, kita di sini langsung aja menuju pada aplikasi. Nah, di sini kita mengembalikan nilai C1-nya sebesar 100 picofarad dan C2-nya diganti yang awalnya 0,1 mikrofarad menjadi 1,5 mikrofarad. Kemudian di sininya juga diberikan masukan frekuensi sebesar 10 Hz, kemudian gitaran. Nah, untuk sinyal input dan output itu tidak ada pergeseran fasa. Jadi sama ya pada saat dia inputnya misal maksimal, outputnya minimum. Karena kenapa bisa begitu? Karena ini merupakan rangkaian dari rangkaian membalik, sehingga sinyal input dan output itu berbeda 180 derajat. Namun di sini tidak ada perubahan fasa, yang artinya di sini frekuensinya derajatnya itu sama ya. Kemudian lanjut. Untuk nilai bandwidth-nya adalah frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah sehingga 12 kHz dikurangi 10 Hz nilainya adalah 11.990 Hz. Kemudian lanjut, tentukan nilai R1 dan R2 untuk penguatan tegangan 5000 pada 1 kHz. Tadi kan kita sudah menentukan ya nilai R1 dan R2-nya. Agar didapatkan nilai gain 5000 itu R1 sebesar 1 kilo ohm dan R2 atau RF ini sebesar 5 mega ohm. Kemudian lanjut pada langkah selanjutnya. Nih, kita memasuki tugas. Rancanglah dua sistem penguat yang keduanya memiliki dua masukan yang sama tapi keluarannya beda fase 180%. Dan kedua keluarannya mempunyai amplitude yang sama. Kedua penguat memiliki roll off pada 3 kHz. Hitunglah gain dalam dB dari kedua penguatan tersebut. Di sini kita diminta untuk membuat rangkaian yang memiliki output beda fase 180 derajat, yang dimana yang atas ini merupakan rangkaian non-inverting atau tidak membalik, dan rangkaian yang bawah adalah inverting. Rangkaian non-inverting ini inputannya adalah dari plus, dan rangkaian yang non-inverting dari plus dan inverting dari minus inputnya. Kemudian rangkaian yang pertama ini adalah inputan dari plus, sehingga ini bisa dikatakan merupakan rangkaian non-inverting. Nah, di sini untuk nilai R1-nya adalah 300 paralel 330.000, RF-nya 2,2 mega ohm di paralel 56 kilo ohm, sehingga gain didapatkan nilainya 182,19 dan gain dalam dB adalah 45,21. Kemudian yang kedua ini adalah sinyal yang inputannya dari minus, maka rangkaian ini adalah rangkaian inverting. Itu R1-nya adalah 5 kilo ohm di paralel dengan 100 kilo ohm dan RF-nya 30 kilo ohm, sehingga didapatkan nilai gain sebesar 6,3 dan dalam dB-nya adalah 15,98. Selanjutnya, jika Anda menggunakan IC linear op-amp sebagai penguat inverting, sinyal masukan diumpatkan ke kaki nomor 2, karena di sini kan penguat inverting ya, dia inputannya dari minus. Kemudian pada penguat inverting, jika resistan umpan balik R2 sama dengan 200 kilo ohm dan R1 sama dengan 1 kilo ohm, penguatannya itu berapa? Jadi kan rumus penguatan tadi kan adalah RF dibagi R1. Nah, RF di sini adalah R2, sehingga 200 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm adalah 200. Kemudian yang ketiga, dari data komponen IC MC3403, impedansi input tipikal adalah sebesar, untuk IC MC3403 ini ketentuan nilai impedansi input tipikalnya adalah sebesar 75 ohm. Kemudian nomor 4, dengan mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi. Batas frekuensi akan berubah itu sesuai dengan besar kapasitor, karena antara frekuensi dan kapasitansi itu berbanding terbalik. Untuk mendapatkan suatu impedansi yang tetap sesuai dengan persamaan XC sama dengan 1/2 PFC, maka jika kapasitor semakin besar maka nilai impedansinya semakin kecil, dan sebaliknya. Nah, mungkin sekian saja ilmu yang dapat saya sampaikan tentang rangkaian penguat inverting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.